Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar, bahkan sering kita nyanyikan. Sebuah lagu himne yang judulnya Aku Membutuhkanmu Setiap Saat. Yuk kita bedah maknanya lebih dalam lagi. Kalimatnya kan simpel banget ya, I need be every hour. Tapi di balik kesederhanaan itu, maknanya, wah dalam sekali. Kita sering nyanyiin lagu ini kan, tapi jujur deh, pernah nggak kita berhenti sebentar terus bener-bener mikirin apa sih artinya buat hidup kita? Nah, di sesi kali ini kita akan coba bongkar pesan di balik kalimat yang kelihatannya simpel itu. Karena ini bukan sekedar lagu biasa, teman-teman. Ini tuh kayak sebuah pengakuan yang jujur banget dari lubuk hati kita sebagai manusia tentang betapa kita ini sebenarnya butuh banget sama Tuhan. Sedikit cerita di baliknya ya. Lagu ini ditulis sama seorang wanita bernama Annie S. Hawkes tahun 1872. Dan yang menarik, beliau ini bukan teolog, bukan pendeta, tapi seorang ibu rumah tangga biasa. Justru di tengah kesibukan sehari-harinya, beliau dapat pencerahan yang luar biasa. Pencerahan bahwa kebutuhan kita akan Tuhan itu bukan cuma pas lagi ada masalah, tapi yaitu setiap saat. Dan ternyata, pencerahan beliau ini sejalan banget sama firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5. Ini kayak jadi fondasi dari seluruh lagu ini. Intinya, tanpa nyambung sama Tuhan, semua usaha kita, sehebat apapun kelihatannya, ya pada akhirnya nggak akan ada artinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang keren banget nih. Kita akan ngomongin tentang sebuah pertukaran yang ajaib, yaitu saat kelemahan kita sebagai manusia bertemu dengan kekuatan Tuhan yang tanpa batas. Lihat deh perbandingannya, kontras banget kan? Di satu sisi, kita harus sadar kalau kita ini terbatas. Sering kan kita ngerasa, bisa kok sendiri. Tapi Alkitab ngingetin, tanpa Tuhan, ya usaha kita nggak akan menghasilkan buah yang sejati. Nah, di sisi lain, Tuhan justru nawarin kekuatannya yang nggak ada habisnya. Buat apa? Buat jadi pelindung dan sumber kekuatan kita. Ayat di Mazmur ini, wah, indah banget ngegambarinya. Tuhan itu bukan cuma penolong sesekali, tapi sangat terbukti. Artinya, dia itu selalu ada, bisa diandalkan, apalagi pas kita lagi ngerasa lemah atau terjepit dalam masalah. Terus, gimana cara praktisnya? Oke, ada 3 langkah simpel yang bisa kita coba. 1. Jujur aja sama diri sendiri. Akui kalau kita punya batas. Nggak semua bisa kita kerjain sendiri. 2. Kalau udah sadar, coba deh berhenti ngandelin kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, setelah itu baru kita dengan rendah hati datang ke Tuhan, serahin semuanya ke tangannya. Nah, ini nih pergeseran cara pandangnya. Membutuhkan Tuhan itu ternyata bukan pilihan, apalagi cuma pas lagi darurat. Ini tuh sebuah kebutuhan. Kebutuhan yang konstan dari jam ke jam, menit ke menit. Ini poin yang penting banget. Seringkali, tanpa sadar, kita jadiin Tuhan itu kayak pemadam kebakaran. Datang cuma pas lagi ada api, padahal hubungan dengan Tuhan itu dirancang buat setiap saat. Pas lagi seneng, pas lagi sedih, pas lagi ngerjain hal-hal kecil sekalipun. Perintah tetaplah berdoa ini singkat, padat, tapi kuat banget. Ini bukan berarti kita harus berlutut 24 jam ya, tapi lebih ke menjaga koneksi kita sama Tuhan tetap nyala. Selalu sadar akan kehadirannya di setiap momen. Dan kita balik lagi ke cerita Annie Hawkes tadi. Ini yang bikin lagu ini jadi relevan banget. Beliau dapat inspirasi ini bukan pas lagi ada kejadian heboh atau mukjizat besar loh, tapi pas lagi sibuk-sibuknya jadi ibu rumah tangga ngurusin pekerjaan rumah. Benar-benar di tengah momen yang sangat biasa. Justru di tengah rutinitas itulah, klik, beliau sadar sebuah kebenaran yang mengubah segalanya. Dia butuh Tuhan bukan cuma buat melewati masalah besar, tapi buat setiap tarikan napas, buat setiap keputusan kecil, buat setiap momen yang kelihatannya sepele. Ini aneh tapi nyata. Mungkin kedengarannya mengejutkan ya, tapi saat kita berani untuk hidup bergantung penuh sama Tuhan, yang kita temukan justru bukan kelemahan, tapi kedamaian, damai yang sejati. Dan ini adalah sebuah janji yang indah banget. Di dunia yang isinya seringkali bikin kita khawatir dan nggak pasti, bersandar sama Tuhan, nyerahin kendali ke Dia, itu satu-satunya cara buat dapat kedamaian yang nggak bisa dikasih sama dunia. Dasar Alkitabnya juga jelas banget. Di Yesaya dikatakan, orang yang hatinya teguh dan percaya sama Tuhan akan dijaga dengan damai sejahtera. Jadi, kuncinya apa? Kuncinya adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Oke, terus gimana caranya biar kita bisa ngalamin damai ini? Pertama, yuk secara sadar serahin semua yang bikin kita cemas ke Tuhan.
Kedua, kita harus latih diri kita buat percaya sama Dia di setiap situasi, lagi senang ataupun susah. Dan hasilnya, kita bisa punya hati yang tenang, yang gak gampang diombang-ambingkan keadaan. Ini penting banget, kita harus ubah cara pandang kita. Mungkin dunia ngajarin kalau bergantung itu artinya lemah. Tapi dalam dunia rohani justru kebalikannya. Bergantung sama Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita yang paling besar. Kenapa? Karena disitulah kita nyolok ke sumber kekuatan yang nggak ada batasnya. Nah, kita udah sampai di bagian akhir teman-teman. Setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang adalah, gimana respon hati kita? Gimana caranya kita bawa kebenaran yang indah ini jadi nyata dalam hidup kita sehari-hari? Intinya begini, setiap hari itu kita dihadapkan sama pilihan. Kita mau terus-terusan coba mendayung perahu kita sendiri di tengah ombak dengan tenaga kita yang terbatas, atau kita mau serahin dayungnya ke Tuhan dan biarin Dia yang nahkodai perahu kita dengan damai sampai ke tujuan. Jadi, ini ajakannya buat kita semua. Yuk kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita coba untuk sadar dan sengaja mengandalkan Dia setiap hari. Kita bangun kebiasaan berdoa yang konsisten, dan yang terpenting kita bersandar sama Dia dalam segala hal. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah dengerin semua ini, kira-kira apa satu langkah nyata yang mau Anda ambil untuk mulai lebih bergantung sama Tuhan? Mulai hari ini, saat ini juga,